terjadi pada molekul rantai ekor ya karbon dari trigliserida ini ya. Di mana kalau pada asam lemak yang bila dia terikat dengan asam lemak jenuh ya, seperti rantai karbon yang sangat panjang ini cenderung dia sifatnya adalah hidrofob. Tapi kalau pas fosfat ini sifatnya adalah hidrofil gitu ya, sehingga bisa secara hidrofob maupun hidrofilik. Nah, selanjutnya. Nah, ini pembentukan ikatan hidrofob akibat penggabungan rantai-rantai nonpolar pada molekul obat dan reseptornya. Interaksi hidrofobik ya dicontohkan pada misalnya molekul obat dengan protein reseptornya, maka di sini bisa digambarkan demikian ya. Yang A itu adalah rantai nonpolar reseptor, sedangkan B adalah rantai nonpolar dari obat. Nah, interaksi keduanya misalnya dalam lingkungan air tentunya dia akan menjauh ya dari lingkungan air ya, karena memang dia tidak bisa berinteraksi dengan air gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh ya interaksi suatu obat dengan protein reseptornya. Nah ini contohnya adalah asetilkolin dengan asetilkolin esterase. Ini berarti enzim ya. Asetilkolin ini sebagai substratnya, asetilkolin esterase ini sebagai enzimnya. Nah, ya, enzim dan substrat ya, substratnya yang di asetilkolin yang di atas ini. Nah, interaksi yang terjadi bagaimana suatu enzim itu bisa bekerja pada substrat. Jadi secara molekular ini juga terbentuk adanya interaksi gitu. Interaksi yang terjadi apa? Ini bisa dikasih keterangan ya. Yang A adalah interaksi van der Waals atau ikatan dari enzim ini dia beringkatan. Jadi biasanya untuk enzim itu kan ada sisi aktif enzim ya. Jadi sisi aktif enzim itu, enzim sendiri kan protein ya. Protein itu adalah polimer dari asam amino. Jadi asam amino yang tersusun membentuk memanjang gitu ya. Nah tentunya ada sisi aktif dari enzim. Jadi pada residu asam amino berapa begitu ya, yang merupakan sisi aktif dari enzim. Nah di sini memang tidak diberi keterangan ya sisi aktif enzimnya ini residu asam amino dari asam amino mana begitu ya. Namun di sini diberikan keterangan bahwa interaksi yang terjadi antara substrat asetilkolin dengan enzimnya ini tipe ikatan yang terbentuk ini ada ikatan van der Waals atau ikatan hidrofob, kemudian ada ikatan hidrogen. Kalau ikatan hidrogen terbentuk dari gugus hidroksil gugus hidroksil dari enzim dengan karbonil pada asetilkolin gitu ya. Kemudian ada ikatan dipol-dipol yang C. Ikatan dipol-dipol ini terbentuk muatan ya, karena ada elektron antara muatan elektron dari oksigen ini ya dengan karbonil yang dia parsialnya negatif positif. Kemudian ada interaksi elektrostatik yang D. Elektrostatik ini antara O ya anionik dengan N yang berupa kation gitu ya. Nah, tipe-tipe reaksi dia harus ikatannya. Jadi ini salah satu contoh dari reaksi asetilkolin esterase dengan mendegradasi asetilkolin gitu. Nah, baik, mungkin sedikit review ya terkait makromolekul karbohidrat itu merupakan polisakarida. Polisakarida itu nanti contohnya itu ada pati gitu ya, glikogen dan sebagainya. Kemudian apabila dia dihidrolisis ya dengan suatu enzim di dalam tubuh, maka misalnya amilase gitu ya, substratnya aminum, maka dia akan dipecah ya menjadi rantai yang lebih pendek yang berukuran kurang lebih 20, itu dikatakan sebagai oligosakarida. Kemudian kalau dia dipecah kembali menjadi yang lebih pendek itu namanya monosakarida. Nah kemarin skenario yang disinggung saat skenario pertama ya FSGMN itu
disakarida ya. Disakarida dipecah menjadi monosakaridanya. Jadi contoh dari monosakarida ini ada glukosa, fruktosa, galaktosa nih ya, menjadi bahasan ya pada hari kemarin. Kemudian untuk oligosakarida ada ini artinya ini disakarida ada laktosa, sukrosa, maltosa, oligosakarida yang dia. Oligosakarida itu bisa sampai atom karbonnya 20 ya. Kemudian ada polisakarida, pati, glikogen, dextrin, selulosa ya. Dia memang yang rantai karbon lebih dari 20 atom. Kemudian monosakarida. Untuk monosakarida contohnya glukosa gitu ya. Kemudian bisa mengalami reaksi ya dengan basa maupun dengan asam gitu. Kalau misalnya dengan asam, maka glukosa ini bisa membentuk hidrogen. Nah, ini cuma bersifat kimiawinya aja ya. Jadi dia bisa mengalami reaksi dengan basa, asam, bisa mengalami reaksi oksidasi, bisa mengalami reaksi reduksi gitu ya. Sehingga kalau galaktosa di dalam tubuh tidak bisa dikonversi gitu ya dengan enzimnya ya, dia akan bisa mengalami namanya reaksi oksidasi maupun reduksi gitu ya, yang membentuk galaktitol ya. Nah, kalau glukosa reaksi oksidasi menjadi glukonat gitu ya. Glukolak kalau teroksidasi lanjut maka bisa membentuk gluconolakton dan sebagainya. Jadi ini sifat kimiawi dari monosakarida. Pada ini bisa mengalami reaksi reduksi maupun bisa mengalami reaksi oksidasi. Begitu apabila tidak mengalami reaksi yang lain begitu ya. Dan tergantung apakah ada enzim yang bisa membantu dia mengalami reaksi tersebut. Sebagainya. Jadi terbentuk antara dua monosakarida ya. Yang polisakarida ini ada amilosa, amilopektin, jadi dia memang rantainya panjang sekali dengan susunan seperti ini. Baik, kemudian ke lemak. Lemak ini asam kalau di tubuh itu sebagai trigliserida ya. Kemudian kebanyakan nantinya dalam bentuk asam lemak ya, turunan dari asam lemak, di mana asam lemak itu terusan atas gugus karboksil dengan rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon inilah yang menyebabkan karakteristiknya nonpolar, sedangkan karboksil yang di ujung ini yang menyebabkan dia bisa berinteraksi dengan molekul air atau polar begitu. Nah, asam lemak sendiri ada jenuh dan tidak jenuh ya. Kalau asam lemak jenuh memang cenderung nonpolar sifatnya. Kalau ada asam lemak tidak jenuh itu ada ikatan rangka, dia cenderung kepolarannya lebih tinggi, lebih polar dibandingkan asam lemak yang jenuh. Karakteristik fisiknya. Baik, ini merupakan ya makromolekul yang ada di dalam tubuh ya, yang nantinya juga akan kalian pelajari metabolismenya juga, dan nantinya lemak, karbohidrat, kemudian protein kan menjadi substrat ya dari enzim yang membantu proses degradasi ya atau proses metabolisme. Nah, enzim itu sendiri adalah protein fungsional ya. Jadi protein itu kan ada integral, ada fungsional ya berdasarkan karakteristiknya, di mana enzim itu ya protein gitu ya. Nah, enzim sendiri berarti kalau protein dia merupakan polimer dari asam amino ya. Berarti dia tersusun atas asam amino. Nah, peranannya untuk apa? Untuk membantu katalisis reaksi yang ada di dalam tubuh. Nah, enzim sendiri itu struktur umumnya dia mengandung protein, tapi enzim itu juga tidak hanya tersusun atas protein, tapi juga ada bagian non protein. Nah, bagian non protein ini bisa berupa logam ya. Biasanya golongan metaloenzim, jadi enzim yang dia berinteraksi dengan ada ikatan dengan logam. Nah, yang bagian non protein ini juga tentunya ada fungsinya untuk membantu katalisis reaksi di dalam tubuh gitu ya. Nah, enzim ini dibagi menjadi dua, enzim sederhana atau simple enzim sama holoenzim. Nah, kalau enzim sederhana ya dia tersusun atas protein saja ya. Kalau holoenzim dia tersusun atas ada bagian kofaktor, ada apoenzim. Nah,
Komponen proteinnya holoenzim tadi enzim yang tidak hanya tersusun alas protein, tapi dia juga ada bagian protein, ada bagian non protein. Kofaktor. Nah, kofaktor itu jika dia berupa senyawa organik, jadi senyawa non protein ya, maka disebut sebagai koenzim. Kalau kelompoknya disebut organik, maka misalnya logam dan sebagainya, maka disebut sebagai aktivator. Sedangkan untuk beberapa aktivator atau faktor yang berupa logam ya, kelompok anorganik, contohnya ada kation kuprum ya, dia merupakan kofaktor pada enzim kuprum oksidase. Kemudian ada besi, ada kalium, magnesium, mangan ya. Rata-rata ini adalah logam-logam kalau di dalam periode ya, kuprum itu masuk di transisi ya, besi. Kalau kalium, magnesium ini golongan 1 dan golongan 2 ya. Begitu. Nah, kofaktor ini atau aktivator kofaktor yang merupakan senyawa anorganik atau sebagai aktivator ini peranannya untuk membantu si enzim degradasi dalam melaksanakan fungsinya ya, untuk menghidrolisis atau mendegradasi substratnya gitu. Untuk beberapa koenzim contohnya ada bioktin, koenzim A, flavin, lipoat, nikotinamid. Nah, ini contoh-contoh dari apoenzim ya, yang bagian dari non protein dari enzim yang karakteristik enzim. Jadi enzim itu tadi protein. Nah, di dalam enzim itu ada apa saja gitu ya. Enzim itu ada namanya sisi aktif enzim. Jadi ibaratnya kalau dia itu kan asam amino yang berjejer-jejer ya, berikatan banyak. Nanti di asam amino mana yang dia bisa berikatan dengan substrat gitu ya, bisa berikatan dengan substrat yang nantinya bisa membantu reaksi pada substrat tersebut. Nanti reaksinya macam-macam ya, ada reaksi oksidasi, ada reduksi, ada hidrolisis, ada mungkin transfer fungsi dan sebagainya. Nah, residu asam amino yang bisa berikatan dengan substrat itu dikatakan sebagai sisi aktif enzim begitu. Kemudian yang kedua adalah efisiensi katalitik. Jadi enzim itu memang dia membantu dalam proses katalisis reaksi yang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana dia dalam membantu proses katalisis yang ada di dalam tubuh itu? Jadi efisiensinya enzim itu memiliki kecepatan 10 pangkat 3 ya, 1000 hingga 10 pangkat 8 kali dibandingkan reaksi tanpa adanya enzim. Sehingga memang enzim itu sangat krusial sekali ya di dalam tubuh kita. Apabila ada defek pada enzim tentunya juga akan menghentikan proses reaksi yang terjadi. Nah, padahal reaksi itu kan menghasilkan suatu produk. Nah, produk ada fungsinya gitu ya yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kalau misalnya terjadi defek, taruhlah yang seperti di skenario kemarin ya, pada enzim galaktokinase, kemudian GALE ya, kemudian GARD, maka ya selesai sudah ya proses metabolisme dari galaktosa ya, tidak akan terbentuk glukosa gitu ya. Nah, padahal nanti glukosa itu harapannya nanti kan masuk di glikolisis untuk menghasilkan suatu ATP. Nah, tanpa adanya enzim tersebut reaksinya sangat lambat sekali gitu. Ya nggak akan terjadi gitu ya, karena memang 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 8 kali kalau tanpa reaksi enzimatis ya mustahil ya, susah untuk terbentuk produk yang diinginkan, yakni glukosa misalnya dari galaktosa. Sehingga apa yang terjadi ya tadi ya, karakteristik dari monosakarida itu kalau tidak mengalami reaksi enzimatis yang diinginkan, maka akan terjadi proses reaksi reduksi ya, sehingga dia membentuk galaktitol gitu ya. Nah, galaktitol itu yang nanti malah menyebabkan katarak gitu ya, kalau di defisiensi, salah satu defisiensi dari enzim ya, penyebab galaktosemia itu adalah terjadinya katarak. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah spesifitas. Spesifitas itu artinya enzim itu spesifik. Adanya galaktokinase.
kinase itu kan untuk mengubah galaktosa menjadi galaktosa fosfat ya. Nah, galaktosa fosfat ke glukosa fosfat gitu ya, glukosa 1 fosfat. Maka di sini nggak bisa kalau pakai galaktokinase lagi. Nah, dia harus pakai GARD gitu ya. Jadi artinya spesifik, nggak bisa palu gada itu nggak bisa, sifatnya spesifik. Jadi misalnya esterase ya mengkatalisis ikatan ester. Kalau dia mengkatalisis ikatan glikosidik ya nggak bisa gitu ya. Kalau glikosidik ya glikosidase gitu ya. Kemudian enzim itu juga bisa diatur atau diregulasi. Aktivitas enzim itu bisa diatur. Jadi bisa diaktifasi juga bisa diinhibisi. Jadi misalnya enzim pepsin ya. Pepsin itu kan untuk degradasi protein yang ada dalam lambung. Kalau dia tidak ada makanan ya atau yang mengandung makromolekul protein ya dia off gitu ya. Tapi kalau dia nanti ada substrat protein maka dia bekerja. Bagaimana jika dia tidak memiliki karakteristik off, maka dia bisa mendegradasi protein yang ada di dalam lambung ya. Kan organ kita juga terusan atas biomolekul, tasnya juga ada proteinnya. Nah kalau terdegradasi ya rusak gitu ya. Jadi artinya enzim itu sebenarnya bisa diregulasi, bisa di on off misalnya, juga bisa diinhibisi, juga bisa diaktifasi ya. Kemudian dia dalam bentuk zimogen. Jadi enzim berada dalam bentuk inaktif. Nah, contohnya tadi ya pepsinogen, kemudian pepsinogen. Ini aktif jika dibutuhkan. Kemudian ada isoenzim. Isoenzim ini dia memiliki sisi katalitik yang sama, katalisis substrat yang sama, menghasilkan produk yang sama, tetapi originnya yang beda. Memiliki perbedaan secara fisik dan kimia dia juga berbeda. Contohnya pada enzim laktat dehidrogenase. Nah, ini juga punya 4 bentuk berbeda pada rantai polipeptidanya, tapi beda ya untuk originnya yang berbeda. Nah, oke, itu karakteristik dari enzim. Selanjutnya tata nama enzim. Enzim itu namain gitu ya. Ada trivial, ada sistematik. Kalau tata nama trivial, di sini tata nama yang trivial itu umum ya, nama umum yang bisa sering digunakan dalam keseharian. Contohnya adalah pepsin, dari bahasa Yunani ya, berarti pencernaan. Tialin, misalnya, dari bahasa Yunani, tualon, berarti air liur. Kemudian amilase, ini tialinnya. Tripsin, dari bahasa Yunani trupsin, berarti melunakkan, jadi melunakkan daging misalnya itu. Kerja pada protein. Jadi itu tata nama trivial enzim atau nama dagang. Katalisis misalnya ya, dengan dikasih akhiran ase. Misalnya kalau enzim itu bekerja pada substrat lemak, maka namanya adalah enzim lipase gitu ya. Pada urea maka urease, pada protein protease dan sebagainya. Nah, namun dari tata nama enzim tersebut ada kelemahan dan kelebihan ya. Jadi kalau kelebihannya mungkin ya mudah ya, tinggal substrat nama. Tapi kelemahannya padahal protein macamnya banyak gitu ya. Nah, protease yang mana ini? Nah, itu kelemahannya tinggal substratnya sama tapi reaksi beda itu jadi susah karena ada enzim yang berbeda untuk penamaannya. Nah, ini kelemahan. Dia juga berdasarkan jenis ikatan substrat. Kalau jenis ikatannya, misalnya ikatannya adalah ikatan peptida, jadi ikatan yang dihidrolisis yang diputus adalah ikatannya. Jadi misalnya antara asam amino atau protein, asam amino antara asam amino itu kan ikatan namanya ikatan peptida. Nah, maka enzim yang mendegradasi ikatan tersebut namanya peptidase. Kalau ikatan pada ester ya esterase gitu ya. Nah, kelemahannya ya cukup banyak ya dikenal enzim dengan nama yang berdasarkan jenis ikatan. Misalnya enzim peptidase, itu kan ada banyak macam spesifikasi ikatan peptida ya. Ada banyak macam protein. Nah, jadi ada aminopeptida, karboksipeptidase. Nah, ini kelemahan dari penamaan berdasarkan ikatan substrat. Kemudian ada lagi penamaan berdasarkan jenis reaksi. Kalau jenis reaksi, misalnya reaksinya adalah oksidasi, maka dikasih nama akhiran ase menjadi oksidase. Contohnya oksidasi glukosa dehidrogenase, pemindahan glukus
transferase gitu ya. Kalau yang dipindahkan gugus amina maka namanya amino transaminase atau aminotransferase misalnya seperti itu. Itu berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisis. Nah, namun semuanya itu kan juga ada kelemahan ya. Kalau reaksinya beda, senyawanya beda ya tentunya berbeda. Sehingga ada nama internasional klasifikasi penamaan berdasarkan sistematis pakai kesepakatan internasional, itu International Union of Biochemistry atau IUB. Nah, bekerja sama dengan International Union of Pure and Applied Chemistry, IPEC ya, penamaan berdasarkan IPEC ya. Ada di waktu SMA masih ingat ya. Jadi penamaannya secara sistematis berdasarkan apa? Jadi dinamai tulisnya itu adalah penulisnya EC, biasanya ditulis depannya adalah nama enzimnya dalam kurung EC. EC itu adalah enzim combustion, kemudian angka yang dari kelas enzim tersebut adalah substrat ya, ikatan yang dihidrolisis atau yang hidrolisis oleh enzim tersebut. Nah, itu nanti di urutan kedua. Kemudian ada lagi ketiga di subtipenya. Jadi klasifikasi penamaan enzim berdasarkan IUB ini nanti lebih memudahkan kita ya. Kalau misalnya kita mau beli enzim yang mana, kita tinggal menuliskan nama sistematiknya, jadi insya Allah tidak akan keliru gitu ya. Beda kalau nanti menggunakan nama trivial. Iya kan gitu. Ya, baik, saya lanjut kembali ya, Dik ya. Jadi itu untuk klasifikasi untuk penamaan enzim secara sistematis ya menurut IUB. Nah, gimana sih kerja dari enzim? Jadi enzim itu bekerja dengan berikatan dengan substratnya gitu ya. Teori yang sangat dikenal itu adalah teori lock and key. Jadi kalau misalnya nggak cocok gembok dan kunci itu kalau bukan kuncinya ya nggak mau gitu kan. Itu lock and key. Jadi seperti ini. Ini substratnya, terus yang bundar ini adalah si enzimnya. Dia harus pas. Nah, ikatannya dia dengan ini substratnya ya, berarti yang bulat ini enzimnya. Interaksi antara substrat dengan enzim ini yang bulat sama kotak inilah yang dinamakan sebagai sisi aktif enzim. Nah, kemudian berkembanglah teori berikutnya yaitu teori Indus-Feit. Kalau teori Indus-Feit itu artinya nanti tidak selalu sama, tapi setelah dia berinteraksi enzim bekerja ini dicontohkan misalnya sukrase ya, enzim sukrase yang mengkatalisis atau menghidrolisis substrat sukrosa. Nah, gimana dia bekerja itu dengan cara ini enzim sukrasenya di sini substratnya adalah sukrosa, maka sukrosa ini akan berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Jadi sisi aktif dari enzim yang plek ya substratnya di sukrasanya nomor 2. Kemudian karena dia adalah reaksinya hidrolisis ya, memecah ikatan antara monosakarida fruktosa dan glukosa, maka akan di sini si enzim akan bekerja dengan hidrolisis sehingga pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, enzim gimana? Enzim balik lagi. Jadi enzim itu mak comblang yang tidak ikut bereaksi. Ya. Katalisis reaksi dia terlibat dalam reaksi tapi tidak ikut gitu. Setelahnya ya sudah selesai produk didapatkan ya enzim utuh kembali. Jadi itu bentuknya. Enzim tidak berubah dan dapat menjalani proses kembali. Nah, mekanisme dari enzim
enzim, nanti enzim akan membentuk kompleks namanya ES ya, enzim substrat, akan menghasilkan suatu produk. Nah, faktor yang mempengaruhi aktivitas dari enzim. Nah, ini kita akan praktikumkan dengan temperatur gitu ya. Jadi kalau misalnya temperaturnya itu meningkat dari temperatur optimalnya dia bekerja, maka si enzim mengalami denaturasi protein. Nah, denaturasi protein ini menyebabkan kinerja dari enzim itu akan hilang gitu. Karena apa? Denaturasi itu kan sebetulnya pemutusan ikatan hidrogen ya. Pemutusan ikatan hidrogen pada enzim tersebut gitu ya, pada protein. Kalau dia putus awalnya, kalau kita mengingat waktu kita PMS, protein ada bentuk kuartener ya, tersier, sekunder, primer gitu ya. Kuartener awalnya ikatan hidrogennya terbentuk, kemudian putus jadi acak adut kan. Nah, itu fungsinya juga akan berpengaruh ya. Jadi dia tidak optimal. Ini adalah penelitian yang saya lakukan ya pada 2013, di mana pada enzim selulase yang bekerja pada substrat selulosa, di sini terlihat adanya pada suhu di awal itu saat takaran 25, 30, 35, 40 produk yang dihasilkan itu sedikit gitu ya, menunjukkan aktivitas enzimnya masih belum bekerja. Pada suhu 45 pada CM-ciase ya sama afiselase itu lebih tinggi dari CM-ciase. Di sini ternyata sehingga di sini sebagai suhu optimalnya. Nah, setelah saya tambahkan lagi suhunya justru malah turun ya. Aktivitasnya 0, artinya enzim sudah mengalami denaturasi gitu. Selanjutnya pengaruh pH. Nah, pH ini juga berpengaruh terhadap kinerja enzim. Jadi enzim itu bekerja pada pH yang optimal. Kalau dalam tubuh ya, misalnya enzim tialin ya, dalam tubuh di saliva itu ya pH-nya pH fisiologis ya 6,7 ya mungkin ya segitu ya. Kalau di bawah situ terlalu asam ya rusak ya enzimnya. Kenapa sih kok bisa rusak ya? Karena pH itu kan kaitannya dengan ionisasi ya. Sedangkan enzim itu misalnya ada gugus hidroksilnya ya. Jadi kalau pada pH tertentu maka dia harus akan bisa mengion. Kalau dia bisa mengion dia mampu berikan. Jadi kalau misalnya pada bukan pH-nya ya, dia tidak mengalami ionisasi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Tutup yang nggak akan bisa berinteraksi dengan si substrat. Ya, pH ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan ionisasi dari suatu enzim. Kalau pH-nya terlalu ekstrim, misalnya terlalu asam atau terlalu basah, yaitu juga bisa mempengaruhi denaturasi dari enzim itu ya. Berdampak pada apa? Penurunan aktivitas dari enzim. Selanjutnya pengaruh dari konsentrasi substrat. Ya, tidak akan terjadi gitu. Justru malah mungkin mengalami denaturasi si enzimnya menjadi tidak dapat produk gitu. Sehingga substrat ini juga berpengaruh terhadap kinerja dari enzim. Jadi substrat yang pas, yang itu yang nantinya bisa terdegradasi yang tepat, yang nantinya juga bisa menghasilkan produk yang tepat gitu ya. Nah, hubungan konsentrasi substrat dengan nilai ada namanya tetapan Michaelis-Menten ya. Tetapan Michaelis-Menten ini menunjukkan ya hubungan antara konsentrasi substrat dengan kecepatan enzim. Jadi enzim bekerja pada substrat, enzim berikatan dengan substrat menghasilkan produk. Nah, interaksi antara enzim dengan substrat ini nanti menunjukkan kecepatan enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi atau nilai Km ya. Km itu menunjukkan hubungan. Nah, nanti bisa diukur gitu ya, dihitung kecepatan maksimal dari enzim itu seperti apa gitu ya dengan suatu rumus gitu ya. Sehingga di sini ini sudah tetapan Michaelis-Menten, ini V0 kecepatan mula-mula. Nah, ini kita tidak perlu ini ya, kita langsung di akhir saja menunjukkan bahwa Km atau tetapan Michaelis-Menten itu
sama dengan substratnya, gitu ya. Jadi menunjukkan konsentrasi substratnya. Baik, selanjutnya karakteristik KM. Jadi KM itu kan konsentrasi substrat yang dikatalisis saat setengah kecepatan maksimal dari enzim. Sehingga KM itu merefleksikan afinitas atau kekuatan ikatan antara enzim dengan substrat. Nilai KM dari suatu enzim itu juga bisa digunakan untuk mengetahui karakteristik dari enzim. Jadi kalau misalnya nilai KM kecil, karena KM itu tadi kan bisa melihat afinitas ya. KM kecil, maka afinitas enzim dengan substrat itu justru tinggi. Kalau KM-nya besar, itu maka afinitas atau interaksi enzim dengan substratnya itu rendah. Artinya nanti produk yang dihasilkan juga akan rendah, gitu ya. Berarti berbanding terbalik dengan afinitas untuk KM. Nah, ini hubungan kecepatan dan konsentrasi enzim. Kan harapannya kalau konsentrasi enzimnya nambah, aktivitasnya juga akan meningkat. Tapi kalau nanti itu ditingkatkan terus, justru akan mengalami stagnan, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah inhibisi dari enzim. Jadi enzim itu tadi kan bisa diregulasi ya, karena punya sisi aktif ya, maka juga bisa dihambat, gitu ya. Maka tipe inhibisi enzimnya ada irreversibel sama reversibel. Nah, reversibel ini ada kompetitif, non-kompetitif, sama kompetitif. Nah, ini untuk tipe-tipe inhibisi dari enzim. Untuk tipe inhibisi enzim yang non-reversibel, ini setelah mengikat enzim, inhibitornya tidak bisa terpisahkan kembali, gitu, karena dia sifatnya reversibel. Jadi kalau digambarkan di sini ada sisi aktif dari enzim, inhibitor akan berikatan dengan sisi aktif enzim, kemudian membentuk kompleks molekul inhibitor dengan sisi aktif enzim, sehingga si substrat itu terhalang, gitu ya, tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, itu cara kerja inhibitor yang non reversibel. Selanjutnya untuk tipe inhibisi reversibel tadi ada yang kompetitif, unkompetitif, sama non kompetitif. Nah, inhibitor yang sifatnya reversibel kompetitif ya, namanya kompetitif ya, berarti saingan, gitu ya, saingan, di mana sisi aktif ya antara digambarkan ya, kalau di sini inhibitor dengan substratnya ini memiliki kesamaan, gitu, sehingga ketika dia berikatan dengan sisi aktif enzim ya, tentunya kalau inhibitornya sudah berikatan dengan sisi aktif enzim, maka si substratnya ini tidak bisa berikatan. Dan ini inhibitornya harus memiliki afinitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan si substratnya ya. Kalau nanti dia memiliki lebih lemah, ya tentunya ini akan susah untuk bisa berikatan. Mereka di sisi aktif yang sama ya untuk inhibitor kompetitif. Kalau inhibitor non kompetitif namanya non kompetitif ya, jadi tanpa saingan, gitu ya, tanpa kompetisi. Nah, ini si inhibitor akan berikatan dengan sisi aktif yang lain. Namun ketika dia berikatan dengan sisi aktif yang lain, ini akan mengubah karakteristik dari sisi aktif si substrat, gitu. Sisi aktif enzim yang berikatan dengan substrat akan berubah. Kalau berubah sehingga si aktif substrat ini tidak bisa berikatan dengan si aktif enzim, gitu ya. Selanjutnya adalah inhibitor yang unkompetitif. Yang unkompetitif di sini dia memiliki di sisi aktif yang sama, gitu ya, akan tapi berbeda, gitu ya, berbeda karakteristik ya dari inhibitor dengan substratnya. Namun di sini afinitas ya dari inhibitor dengan substrat ini ya harus berbeda, gitu ya. Oke, kemudian untuk regulasi aktivitas dari enzim, bagaimana kita bisa mengatur aktivitas enzim? Kita bisa mengaturnya ya. Tadi enzim kan sifatnya enzimogen ya, jadi dia aktif kalau pada kondisi tertentu. Nah, melakukan atau memberikan kondisi
aktifnya dia, seperti pepsinogen itu ya, dia dalam kondisi aktif ya, maka gimana dia aktif ya, misalnya ketika ada substrat protein, nah itu bisa kita regulasi. Kemudian bisa juga melakukan modifikasi ikatan kovalennya atau modulasi allosterik ya. Allosterik ini enzim yang memiliki dua sisi aktif yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya dengan secara uncompetitive tadi ya, jadi sisi aktif enzim lain itu bisa dihambat. Kalau dihambat, bentuk dari sisi aktif yang berikatan dengan substrat itu bisa berubah sehingga menghambat si substrat untuk berikatan dengan si enzim. Nah, untuk aktivasi zimogen di sini hidrolisis misalnya pepsinogen ini ya, tadi dengan bantuan pH ya, pH, kondisi pH yang sesuai, kemudian juga bisa dengan substrat yang tepat seperti itu. Untuk modifikasi ikatan kovalen, contohnya ini dengan cara melakukan modifikasi dengan bisa menambah atau mengurangi fosfat atau adenilat ya, sehingga bisa meregulasi enzim itu menjadi teraktivasi maupun inaktivasi ya. Contohnya pada protein kinase yang bekerja pada otot menjadi fosforilase kinase ya. Kemudian untuk itu diregulasi di sisi aktif yang lain sehingga merubah sisi aktif yang diikat oleh substrat. Kemudian untuk dasar-dasar reaksi kimia, jadi reaksi kimia itu kan proses perubahan suatu reaktan menjadi produk yang ada dalam tubuh, di mana proses reaksi kimia ini dibantu oleh enzim gitu ya. Enzim ini berperan sebagai biokatalisator. Seperti itu ya. Nah, reaksi kimia dalam tubuh bagaimana kita bisa melihat atau bisa mengukur ya sebetulnya secara termodinamika kita bisa mengukur energinya ya dengan nilai delta G atau Gibbs energi ya. Kalau nilainya delta G itu kurang dari 0 maka reaksi itu bisa berjalan secara spontan. Kalau lebih dari 0 maka berjalan dalam keadaan secara endogol, dia tidak bisa spontan. Jadi butuh energi untuk bisa menjalankan proses reaksi itu. Gitu ya. Kalau delta G 0 maka dalam kondisi seimbang. Ya. Oke, kemudian nah reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh itu seperti apa aja? Jadi reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh itu kita bisa tipenya itu kita bisa lihat di karakteristik dari kelas enzim ini ya. Jadi ada reaksi oksidasi reduksi, ada reaksi transfer, ada reaksi hidrolisis, ada reaksi lias ini adalah yang dia menambahkan ikatan rangkap atau mengurangi gugus isomernya. Kemudian reaksi penggabungan, gitu ya, kondensasi seperti itu. Jadi tipe-tipe reaksi yang ada di dalam tubuh ya kita bisa mengklasifikasikan atau menyebutkan bisa dari jenis enzim yang bekerja. Ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk enzimologi dari adik-adik. Mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Apakah cukup? Apa ada pertanyaan? Saya tidak dengar. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Tadi saya kurang mengerti yang bagian itu, Bu. Inhibisi enzim itu kan ada irreversible sama reversible. Terus yang reversible itu kan ada 3, kompetitif, unkompetitif, sama non-kompetitif. Yang unkompetitif itu saya kurang paham. Sebentar. Nah, ini ya. Ini kayaknya belum ini ya. Inhibitor tadi ada kompetitif, non-kompetitif sama unkompetitif. Kalau unkompetitif ini tidak dapat membentuk kompleks enzim inhibitor, hanya terikat pada kompleks enzim substrat. Unkompetitif ya.
yang uncompetitive inhibitor di sini dia akan membentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Jadi bisa bekerja barengan gitu Mbak. Jadi bisa saling terikat. Kalau yang lain kan enzim inhibitor, ini kan juga enzim inhibitor. Cuma bedanya di sisi aktifnya. Kalau uncompetitive ini si inhibitornya juga berikatan, substratnya juga berikatan pada enzim sehingga bentuk enzim kompleks enzim inhibitor substrat gitu. Tapi bentuk yang ini akan menurunkan GHZ dari enzim kan tentu mempengaruhi interaksi karena ada orang lain ada di tersebut, tentu mengganggu interaksi si enzim dengan diri. Jadi bedanya ya, kalau substrat